Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarmira Saragi membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu berpikir sosial dan keterampilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu judul materinya adalah keterampilan komunikasi berbahasa verbal. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi berbahasa nonverbal. Yang ketiga adalah keterampilan memilih informasi. Yang terakhir adalah keterampilan menyeleksi informasi. Kemudian di sini sebelum saya menjelaskan pengertian keterampilan bahasa nonverbal, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa tubuh dan tentang keterampilan. Bahasa adalah alat komunikasi yang menyampaikan gagasan, pesan, informasi yang tertanam dalam pikiran melalui media penyampaian, bisa melalui lisan ataupun tulisan. Kemudian sini saya akan menjelaskan keterampilan. Keterampilan adalah sebuah proses aktivitas seseorang atau usaha seseorang untuk menentukan hasil yang terbaik seseorang tersebut atau disebut dengan kemampuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan komunikasi bahasa verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal menempati porsi yang banyak sebenarnya. Mengapa demikian? Karena kenyataannya ide-ide atau gagasan atau pemikiran seseorang lebih mudah disampaikan secara verbal daripada nonverbal. Kenapa? Dengan harapan seperti ini, komunikasi atau komunikasi yang pendengar ataupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Yang komunikasi ini memiliki cara-cara untuk penyampaiannya, yaitu berbicara dan menulis. Pada umumnya penyampaian ini seperti cenderung orang lebih menyukai mendengarkan daripada menuliskan. Yang kedua itu mendengarkan dan membaca. Seperti yang kita ketahui, seseorang lebih mendapatkan informasi daripada menyampaikan informasi yang seperti kita ketahui sebelumnya gitu kan. Di penjelasan keterampilan komunikasi bahasa nonverbal. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan komunikasi bahasa nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerakan isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, terus potong rambut dan sebagainya. Simbol-simbol juga bisa digunakan, serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Dengan cara ini kita bisa menggunakan bahasa nonverbal dengan cara menggunakan ekspresi wajah juga sangat penting, kontak mata juga sangat penting, beberapa dalam gerakan-gerakan juga sangat penting untuk mengikuti keterampilan komunikasi bahasa nonverbal. Antara komunikasi verbal dan verbal. Yang sebenarnya ini komunikasi nonverbal itu dianggap lebih jujur. Kenapa? Karena perilaku verbal dan nonverbal ini yang tidak konsisten. Kebanyakan orang percaya perilaku nonverbal gitu. Kenapa? Karena ada sedikit bukti bahwa perilaku nonverbal sebenarnya lebih dapat dipercaya daripada komunikasi verbal gitu kan. Setelah semua yang kita ketahui gitu kan, yang sering kita dengar atau kita kontrol, yang kita sadar aja, pasti kita lebih percaya kepada orang yang berbicara menggunakan bahasa nonverbal gitu. Kenapa? Karena lebih dianggap dapat dipercaya gitu kan. Jadi orang yang dikatakan terampil dalam berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal adalah seseorang yang punya kemampuan atau terampil yang dapat mengerjakan sesuatu dengan baik dan cekatan dengan menggunakan bahasa verbal ataupun nonverbal saat berkomunikasi, sehingga dapat memudahkan seseorang dalam berkomunikasi. Karena jika seseorang dapat terampil gitu kan dalam berkomunikasi, pasti komunikasi tersebut dapat berjalan lancar dengan baik juga, dan keterampilan juga bisa secara langsung ataupun tidak langsung dapat menggunakan kata-kata ataupun tidak menggunakan kata-kata dapat menyampaikan pesan tersebut dengan baik dan benar. Maksudnya gini, kita menyampaikan dengan bahasa verbal maupun nonverbal, tapi mendengar atau pembaca dapat mengerti gitu, memahami apa yang kita sampaikan walaupun kita menggunakan bahasa nonverbal ataupun bahasa nonverbal. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah keterampilan menyeleksi informasi dengan baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Di sini kita harus memenuhi sumber-sumber informasi seperti sumber informasi tercetak, seperti buku, jurnal, majalah, dan lapangan penelitian. Kita juga memerlukan sumber elektronik seperti melalui internet, jurnal elektronik, buku elektronik, dan informasi-informasi elektronik lainnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin untuk menyeleksi informasi. Di sini ada
ada 3 poin. Yang pertama itu kita harus menjelaskan secara kriterianya yaitu A. Relevan informasi. Relevan informasi dikatakan relevan jika sesuai dengan masalah yang akan dibahas. B. Akurat informasi. Akurat adalah informasi yang tidak menyesatkan. Maksudnya ini untuk membuktikan apa perlu diperiksa terlebih dahulu gitu ya kan. Yang C itu objektif. Maksudnya itu objektif suatu karya dikatakan objektif apabila didasarkan fakta dan fenomena yang dapat diamati. Yang D itu komunikatiran informasi dapat dilihat dari waktu pengumpulan informasi. Maksudnya ini waktu pengumpulan itu kita harus mengetahui waktu publisnya kapan, terus pemberian hak paten atau hak ciptanya itu kapan, terus waktu publis sumber-sumber yang mendukung itu kapan, untuk membentuk suatu tulisan. Yang terakhir itu adalah kelengkapan dan kedalaman suatu karya. Maksudnya ini kita harus dapat melihat sejauh mana kemampuan penciptaan informasi menguasai bidang tersebut. Yang kedua itu mengevaluasi kegiatan. Mengevaluasi suatu karya dapat dilakukan dengan membaca karya atau mengevaluasi tersebut. Kita bisa membacanya secara teliti agar dapat melihat kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul pada informasi tersebut kan, baik pada pembagian pendahuluan, isi ataupun penutup. Yang ketiga itu menarik pembelajaran. Maksudnya menarik pelajaran ini dapat diperoleh berdasarkan kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan pengalaman sebelumnya gitu kan. Jadi baik pengalaman sendiri maupun orang lain itu dapat dipelajari. Jadi bisa dilakukan dengan membuat sebuah catatan mengenai apa saja yang telah dilakukan dan dipelajari dari sebelumnya. Yang terakhir ini saya menjelaskan tentang keterampilan memilih informasi dengan baik dan benar. Bagaimana kita memilih informasi dengan baik dan benar itu dengan menggunakan metode analisis informasi. Di sini saya menggunakan 2 metode, yaitu kualitatif. Dengan teknik ini kita dengan caranya menganalisis wacana dan analisis framing. Sedangkan metode kuantitatif biasanya memakai analisis isi. Metode kualitatif memerlukan banyaknya pengetahuan atau referensi. Sedangkan metode kuantitatif ini memerlukan ketepatan perhitungan yang biasanya ini menggunakan statistik ya kan. Terus untuk mendapatkan hasil analisis yang baik, biasanya ini kita harus memakai pendekatan kedua metode tersebut gitu kan. Kenapa? Karena analisis informasi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendekati kebenaran dan ketepatan gitu kan. Jadi dengan waktu yang terbatas tidak mungkin untuk mengikuti atau membaca informasi yang tersedia. Akan tetapi dapat memiliki kecerdasan literasi, kita bisa mendapatkan informasi yang memadai. Dengan kecerdasan tersebut kita dapat dalam konteks organisasi aja kita tuh bisa fokus gitu kan, bisa fokus dan mudah melakukan manajemen informasi. Maksudnya ini informasi yang masuk dalam kegiatan tersebut dapat kita akuisi gitu kan, dengan proses berasakan dengan nalar yang kita ketahui gitu, yang dengan cara kita juga berpikir kritis juga, dan objek yang kita rekomendasikan juga akhirnya melahirkan informasi yang baik gitu kan. Jadinya kita bisa memilih informasi dengan baik dengan cara menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Jadi dengan cara metode tersebut kita mempunyai pengetahuan tersebut, kita juga dapat memilih informasi dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.